Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ibu berharap kita dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 8, bab yang pertama tentang hidup beriman. Ini adalah bagian yang kedua. Kita menyelesaikan materi bab 1 pada hari ini, ya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar mengenai bagaimana kami hidup untuk bertahan di dalam iman kami kepadamu. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, melindungi kami, membuka mata, hati, pikiran kami sehingga kami bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan boleh iman kami semakin berakar dan bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, siapkan Alkitab kalian dan juga siapkan buku catatan kalian. Jadi setiap pelajaran agama ini silakan pindahkan ke dalam buku catatan. Oke. Pada minggu lalu kita sudah belajar sampai bagian C, ya. Nah, sekarang kita melanjutkan bagian D, bagaimana kita memelihara iman, ya. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Amin. Nah, ayat ini biasanya ya, kita sering sekali menemukan pada saat orang sudah meninggal dunia, selalu dipasang ayat ini, firman ini, karena orang yang mengakhiri pertandingan yang baik, orang yang sudah meninggalkan dunia ini adalah orang yang sudah mengakhiri pertandingan yang baik, yang telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Tentunya ayat ini berlaku bagi orang-orang yang setia dan mempertahankan imannya sampai Tuhan panggil kembali berpulang ke hadapannya. Ya. Nah, hari ini bagaimana kita memelihara iman kita? Berdasarkan ayat tersebut, ya, Rasul Paulus menggambarkan betapa beratnya mempertahankan dan memelihara iman. Nah, ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk memelihara iman seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama berdoa. Paulus berdoa, ya, bukannya dia bersantai-santai karena dia seorang rasul, seseorang yang sudah dianggap hebat ya tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi Rasul Paulus tetap berdoa. Setiap hari dia berkomitmen berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia percaya bahwa itulah perkataan isi hati Tuhan. Berdoa, kata Rasul Paulus. Yang kedua, bersaksi memberitakan Injil kerajaan Elohim. Ya, makanya salah satu amanat agung dari Tuhan di dalam Matius itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam namaku, kata Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus juga memberitakan Injil kepada banyak umat Tuhan, membawa kabar keselamatan sehingga orang-orang boleh mengenal Tuhan. Yang ketiga, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. Nah, artinya mengatakan kebenaran dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sopan, ya, menegur yang salah juga dengan cara yang sopan. Jangan
menjatuhkan, jangan mempermalukan ya, tetapi katakan kebenaran dan tegurlah di dalam kasih. Yang keempat, memiliki penguasaan diri. Ya, kalau kalian masih ingat tentang pelajaran buah roh yang terakhir, ditaruhlah penguasaan diri. Kenapa? Karena penguasaan diri itulah paling sulit ya untuk kita bisa memiliki karakter penguasaan diri ya. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Tidak ada penguasaan diri ya. Banyak sekali Simpson jatuh ya, gugur imannya. Kenapa? Tidak ada penguasaan diri ya. Jadi penting sekali kita hidup benar-benar menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai mulut kita, menguasai kedagingan kita, sehingga apa? Kita tetap bisa memelihara iman ya. Yang kelima, sabar dan tabah dalam penderitaan. Nah, ini yang tidak semua orang bisa ya menghadapi, tapi Ibu percaya bahwa kita semua akan bisa menjadi orang yang sabar dan tabah di dalam penderitaan, khususnya masa-masa pandemi seperti ini ya. Banyak kita mengalami kesusahan ya, bahkan Ibu sendiri juga mengalami ya, banyak orang tua yang harus dirumahkan ya, tidak bekerja lagi, penghasilan yang berkurang, banyak lagi kendala yang lain. Tapi percayalah, kalau orang yang beriman dia sabar dan tabah di dalam penderitaan ya, seperti Rasul Paulus, selama dia memberitakan Injil, selama dia setia, percaya, dan mempertahankan imannya, banyak sekali tekanan yang dihadapi ya, kucilan, bahkan cemoohan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tapi dia bertahan demi mempertahankan imannya ya. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 bahwa dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi di dalam proses kita memelihara iman, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Kita mempunyai Roh Kudus yang ada tinggal di dalam hati kita untuk apa? Menguatkan, mengingatkan untuk kita tetap bertahan di dalam iman. Ya, tidak hanya perlu kita bertahan, tetapi di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 ayat 18 nanti baca ya kalian selengkapnya ya, di situ bagaimana Tuhan mengajarkan di antara pasang surut kehidupan, di antara tekanan, di antara segala proses badai di dalam kehidupan yang silih berganti. Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya menggunakan perlengkapan senjata Elohim ya, berbaju jirah kebenaran ya, berkasut kerelaan ya. Baca ayat selengkapnya ya, Efesus 6 ayat 13 sampai yang ke-18. Kita memelihara iman, kita mempunyai Roh Kudus, tapi kita juga jangan lupa menggunakan perlengkapan senjata Elohim itu sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian E. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, yang pertama, orang yang memelihara iman itu adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Nah, kita bisa belajar dari kisah Daniel dan sahabat-sahabatnya itu di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dan seterusnya ya. Nah, orang yang memelihara iman, langkah yang diambil oleh Daniel dan sahabatnya pada saat itu, waktu mereka memelihara imannya, yang pertama, mereka tidak menyantap hidangan raja dengan segala kemewahannya. Apa itu hidangan raja? Ya, hidangan raja itu hidangan yang unholy, ya, tidak kudus, ya, banyak makanan yang tidak sehat, ya, daging berlemak, darah bercampur dan sebagainya, ya. Tidak sehat, tetapi Daniel dan sahabatnya memilih untuk
memakan makanan yang sehat. Dia hanya memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi apakah tubuh mereka sakit, lemah? Tidak. Justru sebaliknya, mereka kuat, perkasa, gagah, bahkan charming ya, mukanya itu bersinar ya, ketampanannya malah semakin bersinar ya, karena mereka benar-benar tidak menyentuh makanan yang tidak sehat, makanan-makanan raja ya. Mereka memilih makanan apa yang sudah Tuhan perintahkan ya. Mereka tidak menyantap hidangan raja. Itu ciri-ciri orang yang memelihara iman, tidak berkompromi ya, sudah tahu hal itu najis, hal itu tidak kudus, mereka tidak menyentuhnya, tetapi mereka memilih untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah Tuhan ajarkan. Yang kedua, mereka tidak mau menyembah patung raja. Ya, patung raja. Nah, akibat ketaatan dan iman mereka kepada Tuhan, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dicampakkan ke dalam perapian. Kenapa? Mereka tidak mau menyembah patung raja. Waktu itu raja, ada orang yang iri sebenarnya ya. Di dalam ceritanya itu kalian bisa baca nanti selengkapnya bagaimana Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Pagi dia berdoa, siang berdoa, malam dia berdoa. Karena ada orang iri, Daniel dikasihi oleh raja, maka mereka membuat satu jebakan ya. Jadi bagaimana seluruh kota tidak boleh menyembah kepada hal lain selain kepada raja. Mereka membuat patungnya raja, supaya apa? Semua orang harus sujud menyembah. Hanya Daniel dan sahabat-sahabatnya, hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah kepada patung itu, tetapi mereka tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dicampakkan ke dalam dapur perapian. Apakah mereka meninggal? Ya, tidak. Ya, sampai Daniel berkata, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menyelamatkan aku, tetapi aku tetap percaya. Ya, jadi sekalipun misalnya waktu di dalam dapur perapian yang panasnya luar biasa itu, Tuhan tidak menolong mereka, tetapi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel dan sahabat-sahabatnya tidak goyah. Mereka tetap percaya. Dan bukti dari iman mereka terpelihara, Tuhan menyelamatkan mereka, meluputkan mereka, bahkan sehelai rambut mereka pun tidak terbakar pada saat itu. Ya, penting sekali kita memelihara kehidupan iman kita. Jangan tergoyahkan hanya karena dia tampan, ya, dia cantik, dia kaya raya, lalu apa? Kita menjual iman kita. Kita meninggalkan Tuhan hanya untuk kesenangan sementara di dunia ini. Tetapi anak-anak, kejarlah kekayaan, kehormatan, kebahagiaan yang sejati, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat, ya. Nah, artinya seperti contoh Daniel dan sahabat-sahabatnya, mereka tinggal di lingkungan pluralistik. Lingkungan pluralistik itu artinya lingkungan majemuk, ya, seperti Indonesia, ya, berbagai macam suku, agama, bangsa, adat istiadat, ya. Nah, waktu itu mereka tinggal di lingkungan itu, namun Daniel yang berpegang teguh kepada imannya tidak menjadi langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contoh, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, ya. Ya, menghormati raja, menghormati pemimpin. Tuhan memerintahkan di ayat yang lain, kita harus selain taat kepada orang tua, kita taat kepada pemerintah, ya, pemerintah. Tuhan juga mengatakan, nah, memberi salam kepada raja itu salah satu bukti taat kepada pemerintah,
Ya, jadi Daniel pun mengikuti kebiasaan itu ya, dan Daniel juga tidak keberatan waktu nama mereka harus diganti dengan nama Babel. Ya, yang penting makna dari nama mereka, iman mereka kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan. Ya. Nah, yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai manusia. Jadi orang yang memelihara iman itu orang yang menerima keterbatasan sebagai manusia. Nah, sebagai manusia pastinya kita memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu manusia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Percaya dan memberi diri untuk dipimpin bukan berarti bersifat pasif. Ya, artinya kita hanya berdiam diri aja, menunggu gitu ya. Ya, pokoknya saya terima aja. Saya ini nggak pinter-pinter amat, suara saya nggak bagus-bagus amat. Ya, saya nggak bisa melukis, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa math. Ya udahlah. Ya, sebagai orang beriman saya menerima keterbatasan saya. Artinya pasrah. Ya, tetapi orang yang menerima keterbatasan itu harus aktif. Ya, artinya apa? Kalau kita merasa kita tidak bisa, artinya kita harus berusaha, harus bekerja, harus belajar dengan tekun supaya apa? Supaya mempertahankan iman kita kepada Tuhan, ya kan? Supaya kita bisa bertahan di dalam kehidupan ini, ya. Jadi, jangan pasrah, jangan pasif, tetapi harus aktif. Ya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, itu sudah kita bahas minggu lalu. Ya, oke. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, anak-anak, Ibu akan terus mengingatkan, jangan lupa memiliki saat teduh ya, pagi hari, malam hari. Jangan lupa membaca firman karena ciri dari orang yang beriman, dia adalah rajin berdoa. Rajin berdoa itu apa? Nafas kehidupan ya, berbicara kepada Tuhan. Ya, apa yang kita sampaikan dan kita mendengar apa juga yang Tuhan mau sampaikan melalui apa? Firman-Nya. Ya, supaya apa? Supaya kita dikuatkan, supaya kita dimampukan untuk melewati hari-hari yang makin jahat saat ini. Hari-hari yang tidak ada kepastian, tetapi di dalam Tuhan, dengan kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi orang yang memelihara iman. Pujian, penyembahan harus dinaikkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Oke, yang kelima adalah tetap setia apapun keadaannya. Ya, orang yang beriman itu tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, apapun ya, apapun keadaan. Tetap percaya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan berkat yang tidak berkesudahan. Ya, percaya saja, bertekun saja, lakukan ya bagian kita, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan. I do my part, ya, and God will do His part. Ya, aku melakukan bagianku, maka Tuhan selanjutnya Tuhan yang akan mengerjakan bagian Tuhan di dalam hidup kita. Ya, setia apapun keadaannya, percaya bahwa sekali-kali Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada sebagai jalan keluar yang pasti bagi kita semua. Ya. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, dalam situasi baik atau tidak baik, keadaan sakit maupun sehat, kita dalam keadaan kaya, banyak uang, ya, makan enak, hidup sejahtera, atau dalam keadaan kita miskin, kita tidak punya uang, kita susah makan,
ya, dalam keadaan kita happy, ya, kita bersuka cita karena berkat melimpah, maupun dalam keadaan duka cita, ya, waktu ada orang-orang yang kita kasihi dipanggil sama Tuhan, waktu kita menderita sakit penyakit, kita berduka, kita sedih, tetapi kita bisa menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita atas seizin dan kehendak Tuhan. Menerima karena percaya, bukan pasrah dengan keadaan. Mencari jalan keluar yang terbaik menurut Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang terutama tidak pernah berhenti berdoa dan memegang setiap janji Tuhan. Anak-anak terkasih, ya, pembelajaran bab 1 adalah tentang bagaimana hidup beriman. Bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan mudah goyah, ya, tetapi berpegang teguh. Bagaimana kita bisa berpegang teguh di dalam iman kita? Berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, contoh pohon, ya, pohon kalau akarnya tidak kuat yang ditanam instan, ada kan orang kalau mau tanam pohon tiba-tiba dia ditanam langsung besar, ya, dipindahin langsung besar, nunggu tumbuh, tidak melalui proses, akarnya tidak kuat, maka begitu angin, ya, begitu hujan badai angin datang, ya, rubuhlah itu pohon, ya, rubuhlah itu pohon. Tetapi pohon yang ditanam di tepian aliran air, ya, dari semai benih sampai proses demi proses hujan panas, itu proses yang harus dilalui oleh si pohon supaya dia bisa bertumbuh kuat, akarnya tertancap. Karena apa? Karena ada proses yang dia hadapi. Tidak ada yang instan di dalam hidup, ya, hanya mie yang instan, ya, kopi instan, ya. Tidak ada yang instan, semua proses termasuk waktu kita melatih iman kita kepada Tuhan. Itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kesabaran. Tetapi percayalah bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha proses yang kita hadapi mempertahankan iman kita. Pada akhirnya waktu kita kembali ke rumah Bapa, ke rumah kita sesungguhnya, percaya, ya, mahkota kehidupan adalah milik kita. Jadi anak-anak tetap semangat, kuat di dalam imanmu. Sekalipun masa pandemi, ya, sering banyak persoalan, ya, tetap percaya bahwa Tuhan dalam kontrol segala sesuatunya. Tuhan yang ada beserta kita. Oke, itu pelajaran kita di bab 1 sudah selesai, maka minggu ini tugasnya adalah yang pertama hanya menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hidup beriman. Yang kedua, jelaskan hubungan antara iman dan percaya. Apa hubungannya? Orang yang beriman berarti orang yang harus percaya. Kenapa? Apa hubungan kedua hal tersebut, ya? Yang ketiga, tulislah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Gampang kan? Sudah kita jelasin. Yang keempat, apabila kamu sedang mengalami masalah yang cukup berat dalam hidupmu, apa yang kamu lakukan sebagai orang yang beriman? Ya, jawab pertanyaan, tulis di buku, ya, foto dan kirim by telegram. Oke, melalui telegram saja dikirimnya. Jangan lupa kerjakan, kumpulkan. Ibu tunggu paling lambat jam 7 malam. Terima kasih untuk hari ini sudah menonton dan sudah melihat, kita sudah belajar. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar bagaimana kami harus menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, mampukan kami, tolong kami, Roh Kudus, tolong kami untuk
kami tetap kuat memelihara iman sampai pada saatnya kami menyelesaikan perjalanan kehidupan kami di dunia ini, sampai pada saat kami kembali ke rumah Bapa di surga, bahwa kehidupan kami layak di hadapan-Mu dan kami memperoleh mahkota kehidupan. Berkati setiap murid-murid, khususnya yang kelas 8 pada saat ini, beri mereka kekuatan, semangat, bahkan kerajinan, ketaatan dengan orang tua, dengan guru dalam melaksanakan tugas. Beri mereka kekuatan, kesehatan yang baik. Berkati kedua orang tua mereka, berkati semua guru-guru yang mengajar, berkati sekolah kami ya Bapak. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami ya Bapa ke dalam campur tangan-Mu, karena kami percaya kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak-anak.